Nah, di sini ada berita yang menurut saya sangat mengejutkan sekali ya, yaitu Michelle Levin, CEO Roy Morgan, Ganjar the next president of Indonesia. Ya, sebagai pendukung Ganjar Pranowo ya, saya sangat gembira lah, walaupun dari hasil survei-survei terlebih di dalam negeri, hasil survei tersebut menurut saya ya kurang memuaskan lah bagi pendukung Ganjar, karena sangat tidak masuk akal. Karena apa? Masa sih selisihnya dari 2 bulan itu hasil survei di situ sangat berbanding terbalik dengan 2 bulan yang lalu. Padahal juga dinamika perpolitikan saat ini ya Anda tahu sendirilah. Tiba-tiba hasil survei Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD berada di posisi terbawah. Pada waktu lalu juga hasil dari Kompas, Ganjar Pranowo ditempatkan di posisi 15%, sedangkan Pak Prabowo Subianto mendekati 40%. Di situ menurut saya sangat jauh sekali, tiba-tiba dari hasil survei memposisikan Ganjar berada di posisi seperti itu. Ya kalau kita ketahui pada survei-survei sebelum pendaftaran di KPU misalnya, di situ bahkan juga hasil survei di situ Ganjar dan Pak Prabowo Subianto itu selalu berdekatan 11-12 lah dari hasil survei tersebut. Kadang-kadang Ganjar Pranowo di atas, kadang-kadang Pak Prabowo di atas dan lain sebagainya. Tiba-tiba ketika Pak Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka dengan fenomena yang Anda tahu sendirilah, putusan MK, sidang kode etik dan lain sebagainya. Tiba-tiba hasil survei menunjukkan Pak Prabowo dan Gibran berada di posisi teratas dan bahkan diprediksi akan cuma 1 putaran saja di pemilu 2024. Nah, tetapi akhirnya di sini, yaitu dari survei Roy Morgan di sini, Ganjar the next president ya. Di sini kan diketahui juga lembaga survei ya, yaitu dari Roy Morgan di sini. Nah, dari sini saya bahkan juga penasaran seperti apa sih beritanya di sini. Nah, di sini dari gesuri.id, Michelle Levin, CEO Roy Morgan, survei Ganjar the next president. Di sini CEO lembaga survei asal Australia Roy Morgan sebut Ganjar Pranowo sebagai the next president of Indonesia pada Pilpres 2024. Survei Roy Morgan, kata Michelle, kandidat favoritkan sebagai next president of Indonesia adalah Ganjar Pranowo. Pernyataan Michelle, Chief Executive Officer Roy Morgan survei dikutip halaman resmi Roy Morgan pada 12 Desember. Hasil survei Roy Morgan menyebut pasangan Ganjar 38%, Prabowo Gibran 30% dan Anies Muhaimin 25%. Dikutip laman Roy Morgan, survei Roy Morgan seputar pilihan masyarakat Indonesia pada Pilpres Pileg 2024, kami menyatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat 38% suara, berada teratas dibanding Prabowo dan juga Anies. Ganjar memiliki keunggulan signifikan atas Menhan Prabowo 30% dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan 25%. Nah, jadi di sini sangat mengejutkan sekali ya, di mana hasil survei di dalam negeri ya kita ketahui mengunggulkan Prabowo dan Gibran dengan fenomena perpolitikan saat ini. Menurut saya sih sungguh tidak masuk akal sekali. Tetapi kita lihat dari survei Australia di sini menurut saya sangat keren sekali lah, dan kita patut bersyukur karena CEO Roy Morgan bahkan menyebut Ganjar the next president of Indonesia. Wow. Nah, dari sini saya penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Nah, dari sini dari Yulia, amin. Lembaga survei bukan kaleng-kaleng. Jangan sampai ketahuan sama sebelah nanti keluarkan survei tandingan. Sampai pencoblosan juga tetap keluarin survei tandingan. Ya, bahkan di sini juga semuanya percaya. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, ketika hasil survei Roy Morgan di sini dengan rekapitulasi hasil KPU pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 itu selisihnya sangat sedikit sekali, cuma 1%. Ya, menurut saya sangat keren sekali dari hasil Pilpres 2014 dan 2019 dengan hasil survei Roy Morgan pada waktu lalu juga sama memenangkan Presiden Joko Widodo sebagai presiden. Dan hasil surveinya ya sangat tipis sekali dengan hasil rekapitulasi dari KPU. Nah, bahkan juga pada waktu lalu yaitu bahkan juga ramai diperbincangkan, yaitu tentang dasmu etik di sini. Yaitu dikritik karena dasmu etik Prabowo, orang Banyumas biasa bicara seperti itu. Nah, di sini apakah terima ya ketika orang Banyumas yaitu dikatakan biasa bicara seperti itu? Ya, di sini saya juga penasaran kira-kira seperti apa beritanya di sini ya. Nah, di sini yaitu dikritik karena dasmu etik Prabowo, orang Banyumas biasa bicara seperti itu. Nah, akhirnya kan panik-panik sendiri ya. Bahkan juga ngeles
Pilpres itu hanya candaan dan lain sebagainya. Padahal juga yang ngomong ya Pak Prabowo sendiri, tetapi dimintai klarifikasi ya seperti itu. Ya menurut saya seharusnya ngomong terus terang saja lah. Ya menyindir Anies Baswedan atau seperti apa. Di sini calon presiden nomor urut 2 Prabowo menyebut ungkapan dasmu yang diucapkan viral belakangan ini tidak bisa dipisahkan dengan latar belakangnya yang terkait Banyumas. Keluarga Prabowo dari pihak ayah diketahui berasal dari Kebumen dan Banyumas, Jawa Tengah. Prabowo pun menjelaskan bahwa ungkapan dasmu etik hanya sebatas candaan di kalangan internal Partai Gerindra. Kandidat yang didampingi Gibran Rakabuming Raka itu menyebut ungkapan dasmu etik terlontar karena ia sedang bicara dalam pertemuan tertutup untuk kader partai. Nah, bahkan ketika video tersebut viral, di situ juga Pak Prabowo kaget dan ada kader Gerindra semua kaget ketika ada video tersebut viral. Jadi memang mendekati Pilpres di sini menurut saya ya kita harus menjaga betul ya. Apalagi kalau kita tidak jaga perbuatan dan ucapan pasti juga akan tersebar luas dan juga viral. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Muhammad Guntur Romli. Hai orang-orang Banyumas, apakah benar dan terima disebut Pak Prabowo biasa ngumpat dengan dasmu etik? Nah, di sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Di sini dari Hartono Rian, ini negara kesatuan Republik dari Sabang sampai Merauke, bukan negara Banyumas. Ya memang, ketika Pak Prabowo mengatakan seperti ini ya pasti akan rame dan viral, apalagi juga dasmu etik ya. Kalau menurut saya sih di situ semacam umpatan. Ya, tetapi memang di sini negara kesatuan Republik Indonesia memang berbagai macam karakter. Jadi calon pemimpin di situ harus mengenal karakter-karakter Indonesia yang mempunyai beragam suku, agama dan budaya. Jadi daripada ngomong sesuatu yang bisa viral dan bisa melukai hati dari masyarakat Indonesia, mending ya diam sajalah. Ya kita senyumin saja, diejek, difitnah dan lain sebagainya kita senyumin aja. Dijawab dengan senyuman, menurut saya itu lebih tepat ya. Nah di sini dari Popeye, ya kalau pejabat publik segala sesuatunya sampai omongannya harus samakan masyarakat umum, tentu orang Surabaya boleh dong ngomong raimu asu. Alah bang dasmu, kata-kata dasmu itu sangat kasar. Betul sih kalau ngomong ama yang lebih rendah statusnya. Seru nih Gemoy versus Imam Mahdi. Saya orang Banyumas, kata dasmu itu kasar sekali. Nah bahkan juga ada orang Banyumas yang menyebut kata dasmu itu sangat kasar sekali. Ya kita kembalikan lagi lah ke masyarakat tentunya. Kita kembalikan lagi ke masyarakat seperti apa pada Pilpres 2024 nanti menjatuhkan pilihan kepada capres yang mana. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.